Assalamualaikum, ahlan guys. Video kali ini akan membahas kakek moyang para ulama dunia khususnya ulama Hadramaut yang ada di kota Husaisah. Kota Husaisah memang berpenduduk sangat minim. Namun berpaling dari itu semua, ketika kita berziarah ke kota Tarim, ketika melewati Husaisah, peziarah akan menjumpai bangunan putih berkubah yang menyimpan situs sejarah peradaban Islam dunia, karena di dalam bangunan itu telah dimakamkan sosok ulama dunia, atau bisa disebut kakek moyang dari para wali Hadramut dan dunia. Beliaulah Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Imam Muhajir merupakan salah satu keturunan Rasulullah yang pertama kali berpijak di Hadramaut, setelah sebelumnya tinggal di Basrah, Irak. Beliau hijrah dari Basrah menuju Yaman disebabkan fitnah yang melanda Basrah dan menjadikan para keturunan Rasulullah sasaran pembunuhan pada zaman tersebut. Karena perpindahan inilah beliau mendapat julukan Al-Muhajir yang bermakna orang yang hijrah. Beliau inilah sosok cikal bakal dakwah di Yaman, terutama di bumi Hadramaut. Imam Muhajir wafat pada tahun 345 Hijriah, dan dikebumikan di Husaisah bagian timur yang dikenal dengan Syib Makdam. Makam beliau berada di atas lereng bukit yang sangat tinggi. Hingga saat ini pun peziarah masih ramai mengunjunginya. Bahkan konon katanya, jika seseorang memasuki wilayah Hadramaut dan tidak mengunjungi makam Imam Al-Muhajir, maka ziarahnya seolah tak sempurna, karena sosok Al-Muhajir merupakan kakek moyang dari ribuan aulia, yang tersebar di belahan dunia, khususnya di wilayah Hadramaut sendiri. Di sekitar pemakaman Al-Muhajir terdapat kubah yang terletak di lereng menutupi persemayamannya. Di bawah bukit area makam Imam Al-Muhajir terdapat satu kubah, tempat jasad Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi disemayamkan. Kubah tersebut berada tepat di bawah tangga menuju kubah beliau. Kapan haulnya? Setiap malam 15 Muharram selalu digelar acara haul untuk memperingati serta menapaktilasi perjuangan dakwah beliau yang sangat mengagumkan. Banyak sekali keistimewaan dan karomah Imam Al-Muhajir. Mungkin hanya beberapa gelintir saja dari karomah beliau yang mampu tertangkap oleh pena sejarah. Di antaranya, di samping makam beliau di sebelah kanan terdapat sebuah lubang, yang mana jika kita berdoa dan memanggil nama seseorang di sana, dengan izin dan kuasa Allah orang yang dipanggil tersebut dapat berziarah ke Hadramaut. Subhanallah. Satu hal menarik yang bisa kita jumpai ketika berziarah ke makam Imam Al-Muhajir adalah terdapat ratusan anak tangga berwarna putih kapur yang mengarah ke makam beliau. Hal yang mengherankan adalah, saat kita mulai menghitungnya di langkah pertama dengan peziarah lain, pasti hasil akhir hitungan kita berbeda-beda. Masyhur sekarang dengan Husaisah. Dulunya dinamakan dengan Syekh Ahmadain, karena di sini ditempati dua yang bernama Ahmad. Yang pertama Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, yang kedua Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Hawshi. Nanti yang di bawah yang ziarahnya. Kalau mengenai Sayyidina Ahmad bin Isa ini, inilah yang menjadi nenek moyangnya para Ba'alawi. Nah, kalau masalah nasab itu sudah sama-sama diketahui semuanya, merupakan sibit Rasulullah SAW. Nah, kalau masalah sejarahnya itu, beliau ini tetap lahirnya nanti di daerah Basrah sana, sekitar tahun 290-an. Karena apa? Kan berhubung penindasan dari ketidakadilan yang saat itu pemerintahan Bani Abbasiyah, nah memaksa Imam Muhajir hijrah sekitar tahun 317 Hijriah. Itu memaksa hijrah itu langsung ke Madinah. Nah, melaksanakan haji sekitar penghujung tahun 318 Hijriah. Nah, di akhir tahun 318 Hijriah, beliau pindah sama keluarga beliau. Yang ikut di ziarah itu adalah anak dari paman sekitar 4 ke Ja'far Shadiq. Karena apa? Karena Sayyidina Ja'far Shadiq ini nanti punya putra sekitar 4 orang. Yang pertama Ali Al-Uraidi, yang kedua Musa Al-Qadim, ketiga Ismail sama Ishaq. Nah, itu yang ada di sejarah. Nah, Musa Al-Qadim itu nanti punya putra nanti namanya Ubaid, punya putra namanya Muhammad. Terus punya putra namanya Ali Al-Ahdal. Awal pertama Al-Ahdal. Jadi Al-Ahdal dengan Imam Muhajir itu seperti
sepupuan itu. Nah, itu yang pindah dari Basrah ke Madinah. Tahun 319, awal tahun 319, nah beliau melaksanakan hijrah ke apa? Bukan ke Madinah, langsung ke Yaman. Daerahnya ke Marwah duluan, bukan ke Hadramaut duluan. Itu yang termaktub dalam kitab Silatul Ahdaliyah. Tahun 319 hijrah dari Makkah ke Marwah. Satu daerah yang namanya di Shimal. Nah, akhirnya tahun 319 pertengahan itu Imam Muhajir pindah dari Marwah ke Hadramaut. Itu nanti dimanakan Hijrain. Sedangkan keluarga Al-Hadadiyah tidak pindah, tinggal mereka menetap di Marwah. Ada yang berpindah, ada yang ke Zabidi, ada yang ke Hudaidah di sini. Jadi Al-Ahdal dengan Husain ini dari Imam Muhajir ini bersamaan itu. Nah, terus Imam Muhajir pindah ke Hijrain. Habis itu karena bergejolaknya di sini paham Ibadiyah saat itu yang tidak meyakini adanya keluarga Rasulullah SAW, akhirnya beliau mau pindah ke Husaisah. Akhirnya di sini mengembangkan ilmu di sini, terus tinggal di sini sekitar tahun berapa? Tahun 319. Nah, itu tahun 345 Hijriah meninggallah Imam Muhajir. Melahirkan putra itu nanti banyak, diantaranya yang melahirkan nanti itu adalah Sayyidina Abdullah yang dimakbarahkan di daerah Bur, ataupun yang dibilang orang itu adalah Ubaidillah. Mungkin seperti itu yang kalau mengenai pandangan dari Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Salim al-Habsyi, apa kata beliau? Kami dari kalangan Ahlul Bait, katanya, bukan saya, Habib Ali al-Habsyi. Nah, ini saya baca di kitab Ali Muhsin, Habib Ali bin Muhsin Segaf. Kami ini dari keluarga Ba'alawi sebelum Imam Muhajir, semua ke atas itu semua mujtahid. Mulai dari kalangan Imam Ali Uraidi sampai ke atas. Tapi setelah Imam Muhajir rahimahullah taala sampai ke bawah langsung Alawiyyu tariquna safiuna mashabuna, kayak gitu kan. Nah, akhirnya sampai sekarang itu semua, meskipun sampai derajatnya sampai mujtahid seperti Imam Qutub Da'wah kan di dalam sejarah sudah sampai derajat mujtahid, mereka tetap iktidak salafnya, mengikuti thariqah Ba'alawi ataupun mazhabnya Imam Syafi'i. Mungkin seperti itu yang dapat kita. Kalau masalah karomah itu sudah ma'ruf semuanya, cuman itu seperti nasabnya. Syukron sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.